Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang apa saja yang terjadi di akhir pekan ini. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Assalamualaikum, halo, selamat sore pemirsa, senang sekali. Apa kabar Indonesia akhir pekan? Kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik. Kami juga akan menghadirkan laporan langsung dari sejumlah titik di berbagai daerah. Langsung saja kita mulai apa kabar Indonesia akhir pekan dengan informasi pertama mengenai aksi massa demonstrasi di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat masih kembali terjadi pada Sabtu pagi. Panglima Komando Cadangan Strategis atau Pangkostrat TNI menemui langsung massa aksi untuk mendengar sejumlah tuntutan. Ya, ini kejadian kemarin gara-gara ada orang yang meninggal ya. Salah satu driver ojol yang meninggal gara-gara terlindas kendaraan taktis ya, sehingga akhirnya menyebabkan luapan amarah masyarakat, sehingga ya ini ingin meminta keadilan atau kejelasan atas masalah seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk luapan atau pelampiasan lah dari masyarakat Aksi ya. berhasil diurai dan keadaan di depan Makobrimob berangsur kondusif. Ya, bisa diredam. Aksi ratusan massa demonstrasi kembali terlihat di depan Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kerumunan massa aksi kembali terlihat menyampaikan sejumlah tuntutan hingga terjadi aksi pelemparan kepada petugas. Namun aksi tersebut berangsur kondusif usai Pangkostrat Letjen TNI Muhammad Fajar turun langsung untuk menemui dan melakukan negosiasi langsung dengan massa terkait tuntutan yang diajukan. Ya, jadi TNI sampai turun tuh, soalnya TNI kan nggak terlibat secara langsung ya dalam kasus pembunuhan driver ojolnya. Jadi TNI ini sebagai penengah gitu, pihak yang bisa melerai antara masyarakat sama kepolisiannya. Akses jalan di sepanjang jalan Keramat Kuitang menuju Tugu Tani dan Pasar Senen masih lumpuh total. Nampak pecahan beling, sejumlah tanaman trotoar yang rusak hingga halte bus yang terbakar di lokasi. Kapolres TNI Letjen TNI Muhammad Fajar mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri karena sejumlah tuntutan massa disebut telah diakomodir. Sementara itu aksi massa 29 Agustus kemarin dilakukan di sejumlah lokasi, salah satunya di depan gedung Polda Metro Jaya. Terlihat sejumlah fasilitas umum rusak seperti halte hingga jembatan penyeberangan. Pagi hari di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan gedung Polda Metro Jaya, puluhan pasukan oranye atau penanganan prasarana dan sarana umum PPSU berjibaku membersihkan puing-puing sisa aksi kemarin. Meski berlinang air mata akibat sisa gas air mata, mereka tetap berupaya membersihkan jalanan yang dipenuhi sampah hingga puing bekas kebakaran. Di depan Jadi bayangin kalau misalnya ada kerusakan seperti ini, yang dirugikan tuh yang makai jalannya, karena ini fasilitas umum. Ya, jadi mobil warga yang ingin bekerja, ingin beraktivitas itu terhambat jadinya kan. Dan yang harus bertanggung jawab ya orang yang membersihkan gitu ya. Jadi yang bekerja yang harus merapihkan apa yang sudah dirusak atau yang sudah dihancurkan. Jadi ini kalau kita merusak fasilitas umum ya bertindak anarkis, itu yang dirugikan adalah semua warga yang menggunakan fasilitas tersebut gitu ya. Jadi kalau mau demo, mau unjuk rasa itu harus dilaksanakan secara tertib gitu. Jangan sampai menyebabkan kerusuhan. halte Transjakarta, lift jembatan penyeberangan hingga stasiun MRT yang biasa digunakan Sampai warga MRT rusak kena juga. dan sebagian habis terbakar. Kena dibakar. Kasihan yang mau gunain gitu. Polres Metro Jakarta Timur menjadi salah satu sasaran amukan massa dalam aksi unjuk rasa Jumat kemarin. Pasca penyerangan Polres Metro Jakarta Timur, sejumlah fasilitas dan kendaraan roda 4 hangus terbakar. Selain fasilitas gedung Polres Metro Jakarta Timur, massa juga membakar sejumlah mobil. Petugas telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan. Selain Polres, 7 polsek di Jakarta Timur yaitu Polsek Matraman, Polsek Durensawit, Polsek Ciracas, Polsek Cipayung, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Makassar dan Polsek Jatinegara juga menjadi sasaran amukan massa. Iya, dihancurkan, dibakar gitu ya. Kasihan ini mobil ini benar-benar punya polisi atau mobil yang mungkin nggak sengaja lewat di sana itu jadi korban juga kan. Padahal mungkin nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, tiba-tiba dibakar kan mobilnya. Gitu. Jadi kasihan juga nih orang-orang yang nggak tahu tiba-tiba harus mendapatkan kerusakan atau menjadi korban dari peristiwa demo kemarin ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau mau demo itu, jangan sampai terbakar atau terprovokasi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Sampai rusak gitu, mobilnya terbakar habis. Untuk memperbarui informasi bagaimana suasana terkini pasca aksi unjuk rasa, kita sudah tergabung dengan rekan Faisal Rinaldi di Kuitang, Jakarta Pusat dan Putri Sofia di Mapolres Metro Jakarta Timur. Kita ke rekan Faisal Rinaldi tersebut di Kuitang, Jakarta Pusat. Faisal, bagaimana kondisi terkini di sana?
Ya, Sita, untuk Gimana kondisi terkini kondisinya di kawasan gimana nih? Kuitang, Jakarta Pusat saat ini kami memantau memang aksi unjuk rasa oleh sejumlah massa untuk saat ini masih berlangsung. Di mana menurut pantauan kami di sini, Sita, kurang lebih kami di sini 100 meter dari lokasi aksi tersebut, karena jika kami mendekat ke arah sana ini ada gangguan sinyal yang membuat kami mengabarkan kepada Anda dan juga pemirsa kurang lebih dengan jarak 100 meter. Jika kami lihat dari sini atau dari lokasi tempat kami mengabarkan saat ini, memang sejak siang tadi aksi ini memang berjalan secara kondusif. Namun sesekali memang sempat terjadi ketegangan daripada massa aksi, namun tidak sampai ke tahap atau ke bagian kericuhan. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa massa aksi kenapa mereka memang masih bertahan di sini. Kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda, Sita, dan juga pemirsa, kurang lebih saat ini situasinya seperti ini. Anda bisa lihat atau yang juru kamera kami ambil, Muhammad Isyak, mengambil gambar saat ini adalah pihak dari Brigade Mobile atau Brimob Polri yang masih berjaga di depan Mako Brimob Kuitang untuk bisa mengamankan Sesiaga, jalannya ya. aksi unjuk rasa daripada masa aksi ini bisa berjalan kondusif. Untuk di depan Mako Brimob Kuitang ini pakaian lengkap yang digunakan oleh Brimob Polri dengan tameng tentunya ini untuk mengantisipasi adanya kericuhan yang tentunya kita semua berharap agar kericuhan ini tidak terjadi. Kemudian di arah seberangnya ini adalah ada anggota daripada TNI yang juga ikut mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah massa di Gabungan lokasi atau berarti di ya. kawasan Kuitang ini. Nah, terkait dengan tuntutannya, Sita, tadi kami sempat menanyakan ke beberapa massa aksi yang memang masih bertahan sejak pagi tadi di sini. Tuntutannya masih sama, yaitu meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan juga secara transparan Bertanggung jawab terkait kemarin dengan itu ya. peristiwa meninggalnya pengemudi ojek online almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas oleh mobil Barakuda Brimob Polri sekitar 2 hari yang lalu. Pihak ataupun massa aksi ini meminta 7 anggota Brimob ini bisa segera diberikan hukuman yang memang setimpal. Dan juga kami mendapatkan informasi juga di sini, Sita dan juga pemirsa, memang tadi aksi ini sempat berhenti karena adanya mediasi antara pihak kepolisian serta TNI kepada massa aksi di sini untuk bisa tetap tenang dan juga menyerahkan hal ini ke pihak berwenang. Memang tadi aksi ini sempat bubar sekitar pukul 11 atau pukul 12 siang tadi. Namun sekitar pukul 1 siang tadi masyarakat ataupun massa aksi ini kembali datang ke sini untuk menyampaikan tuntutannya seperti yang tadi kami sampaikan kepada Anda. Nah, Jadi udah bubar tapi ngumpul lagi ya siangnya. kemudian dapat kami informasikan pula, Sita dan juga pemirsa, kita berharap agar aksi ini bisa berjalan kondusif dan juga tidak ada lagi perusakan fasilitas umum. Kami kembalikan ke studio. Baik, Faisal, dari Kuitang kita beralih ke Mapolres Metro Jakarta Timur, ada rekan Putri Sofia. Putri, bagaimana kondisi terkini di sana, Putri? Jakarta Ya, Timur. selamat siang Sita dan juga pemirsa. Pasca terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh pada Sabtu malam kemarin di Polres Metro Jakarta Timur memang terpantau sudah lumpuh total begitu, karena kalau kita lihat dari bangunannya pun ini memang masih utuh, tetapi mayoritas di bagian-bagian tertentu ini sudah habis dilalap api, dan juga bagaimana Dibakar. pada masa aksi kemarin ini sempat terjadi beberapa kericuhan gitu. Yang mana kalau kita pantau memang bagian yang paling parah ini berada di basement dari Polres Metro Jakarta Timur yang kalau kami lihat atau kami pantau memang sudah hangus sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pada kericuhan yang terjadi pada Sabtu malam lalu ini memang beberapa oknum ataupun masa aksi ini sempat melemparkan beberapa bom molotov dan juga petasan, sehingga terjadi molotov. beberapa kebakaran yang cukup melumpuhkan kantor dari Polres Metro Jakarta Timur. Dan kalau dari Jadi sebenarnya yang dirusak tuh harusnya bukan bangunannya, karena bangunan tuh netral ya, dia nggak salah, nggak benar gitu. Tergantung orang yang menggunakannya. Dan kalau misalnya yang menggunakannya baik, bangunannya jadi baik kan. Gitu. Kalau yang menggunakannya buruk, ya jadi buruk. Jadi jangan sampai kita tuh merusak bangunannya, tapi kita mengkritik atau bagaimana menyampaikan aspirasi kita kepada orang yang menggunakan bangunan tersebut. Tuh, jadi jangan sampai merusak bangunannya. Karena itu fasilitas umum. Ya, jadi semua orang bisa menggunakannya. Kalau misalnya dirusak, berarti yang rugi semua orang, gitu ya. ada pembersihan yang dilakukan sejak pukul 2 siang tadi ini, baik dari suku dinas Jakarta yang berlaku, dan juga tadi juga kami melihat ada beberapa anggota dan juga beberapa warga yang memang ikut turut membantu dalam proses pembersihan. Namun kalau dari pantauan kami memang Daripada ada beberapa bersih-bersih. puing-puing begitu ataupun dari kendaraan-kendaraan operasional milik Polres Metro Jakarta Timur yang sudah habis dilalap api, tetapi tadi proses pembersihan juga sekaligus untuk mengangkut sisa-sisa ataupun puing-puing dari mobil-mobil dan juga kendaraan-kendaraan yang sudah hangus terbakar. Dan kalau dari situasi terkini tepatnya di Jalan Timur dan Raya memang sudah berangsur lebih lancar dibandingkan dengan pagi hari, karena kalau kita lihat Udah cuaca pada menurun siang ya hari ini juga tensinya. hujan begitu, sehingga Tegangannya masyarakat udah yang tadinya menurun. memadati depan Polres Metro Jakarta Timur untuk memantau ataupun melihat bagaimana situasi pasca terjadinya kericuhan tadi malam ini juga sudah berangsur mulai mereda begitu, sehingga tidak terjadi adanya kemacetan ataupun penumpukan kendaraan tepat di depan Polres Metro Jakarta Timur. Tetapi untuk operasional dari kantor polisi Polres Metro Jakarta Timur ini juga terhenti begitu, karena memang kalau dilihat seluruh bangunan ini kerusakan sudah ya. lumpuh total, kaca-kaca pecah dan juga ada beberapa bagian yang memang sudah hangus terbakar dan masih belum tahu kapan akan beroperasi kembali. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Sita. Ya kan, jadi ini menghambat kerja polisi juga. Bayangin sana mungkin ada polisi baik juga ingin bekerja. Nah, ketika ngeliat bangunan kayak gitu, gimana mau menangani pekerjaan mereka? Jadi terhambat juga. Yaitu bisa menurunkan keamanan di daerah tersebut. Jadi polisi yang lagi sibuk membersihin, lagi sibuk memperbaiki. Nanti kalau misalnya ada kejahatan, bagaimana polisi mau ngerespon? Sedangkan bangunannya tempat mereka beroperasi ya, itu sedang dirusak. Itu. Jadi yang bakal terdampak itu masyarakat tersendiri. Misalnya lagi ada kejahatan, polisi jadi nggak bisa cepat untuk menanggapi responnya gitu ya. Jadi untuk melawan penjahat yang mungkin beroperasi yang sedang bekerja gitu, itu dibutuhkan polisi. Nah, polisi lagi sibuk di sini, nanti penjahat yang di tempat lain itu mungkin bisa melakukan aksinya. Jadi nggak aman kan daerahnya gitu.
Putri Sofia dan juga tadi ada Faisal Rinaldi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan tetap berhati-hati. Ya, harus hati-hati sih. Sekarang lagi Pemirsa, Ketua pada DPR RI ricuh. Puan Maharani mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan polisi. Ini politik ya. Ketua DPR RI Masuk. Puan Maharani mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan polisi pada Kamis malam lalu. Puan datang didampingi Said Abdullah, Ketua DPP PDIP bersama Pramono Anung, Gubernur Jakarta untuk menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan. Puan mendorong Polri dan jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang menewaskan Afan. Sebagai Ketua DPR, Puan berjanji akan mengawal proses penyelidikannya hingga tuntas. Puan juga meminta maaf karena belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ya, kalau misalnya si DPR-nya itu emang benar, ya masyarakat nggak bakal marah. Maupun misalnya ditambahkan tunjangan apa 50 juta, itu misalnya ditambahkan 50 juta itu layak, maka masyarakat nggak bakal marah dong. Gitu. Jadi ada yang salah dalam kebijakan DPR-nya. Gitu. Kalau misalnya layak ya tadi 50 jutanya itu, masyarakat kata saya ya menurut saya itu nggak bakal marah. Kalau misalnya kebijakannya udah pro rakyat, gaji rakyat udah tinggi, ya itu nggak bakal masalah. Tapi kan ini kan ada ketimpangan yang sangat besar ya antara anggota DPR dan gaji UMR-nya gitu. Jadi ya sangat jauh gitu ya perbandingannya. Nah, ketika rakyat tahu gitu ya keadaan seperti itu ditambah dengan joget-jogetan riang di atas di atas penderitaan rakyat, ya rakyat marah yang melihat hal seperti itu. Maka dari itu harus berhati-hati kalau jadi pemimpin ya. Jangan sampai mencontohkan hal yang kurang baik. Nanti 4 orang dampaknya bisa dikabarkan meninggal dunia kemana-mana. akibat terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, pasca kerusuhan di Kota Makassar, 4 orang dikabarkan meninggal dunia akibat terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar. Salah satu korban meninggal dunia adalah staf Humas dan Protokoler DPRD Kota Makassar, Muhammad Akbar Basri alias Abai. Sejumlah karangan bunga ucapan bela sungkawa terlihat berjejeran di jalan masuk rumah almarhum Muhammad Akbar. Ya, nggak cuma Jakarta, tapi sampai ke Makassar juga DPRD-nya itu dibakar. Berada di Jalan Ada yang Balang meninggal. Baru, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, sejumlah warga dan kerabat Muhammad Akbar Basri terus berdatangan, termasuk rekan sekantornya. Bahkan sejumlah pejabat di Kota Makassar juga datang untuk melayat dan memanjatkan doa sebelum jenazah dimakamkan. Muhammad Akbar Basri ditemukan oleh petugas damkar usai melakukan pemadaman api di gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar. Ya, kalau misalnya kekerasan dibahas dengan kekerasan tuh gini hasilnya, nggak ada yang menang. Dari ojolnya tadi kan ada meninggal, terus sekarang dari meninggalnya itu membuat korban yang lebih besar lagi. Dari kantornya dibakar, terus ya kantor DPRD yang di Makassar sampai membuat korban jiwa dari pihak pemerintahnya. Dan mungkin ada polisi juga yang terkena dari dampak demo yang kacau seperti ini ya. Jadi bukannya bisa diredam ya, berkurang kemarahannya, tapi bisa menimbulkan masalah baru. Ya bayangin tuh, dari pemerintahnya dan polisinya itu bisa jadi ada korban juga dari kerusuhannya. Nah, jangan sampai membahas kekerasan dengan kekerasan, karena nggak bakal selesai masalahnya. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Wawan Setiawan di DPRD Kota Makassar dan Firda Jumadi di rumah duka. Kita ke Firda Jumadi terlebih dahulu. Firda, bagaimana kondisi di rumah duka saat ini? Di rumah dukanya. Ya, Sita dan juga pemirsa, Muhammad Akbar Basri alias Abai, salah satu korban tewas akibat pembakaran gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Petrani pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi. Dan saat ini saya sedang berada di pekuburan tempat almarhum Abai dimakamkan yang berada di Jalan Balang Baru 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana pemirsa, sebelumnya jenazah almarhum ini disemayamkan di rumah duka yang tidak jauh berada dari pemakaman ini, yaitu di Jalan Jalang Baru 2 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga telah dimandikan, kemudian disolatkan, lalu diantarkan ke tempat istirahat terakhir dari almarhum Abai. Pemirsa, di tempat peristirahatan terakhir ini kami dapat pantau dan informasikan ke Anda, terdapat ratusan orang yang mengantar almarhum Abai ke tempat istirahat terakhirnya, terdiri dari keluarga, teman, dan juga kerabat kerja. Suasana kesedihan ini nampak sekali di pemakaman kali ini ketika jenazah almarhum Abai kemudian diturunkan ke liang lahat. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana agenda dan juga percakapan terakhir dari almarhum Abai ini bersama keluarga, saat ini di tempat pemakaman saya sudah bersama dengan saudara dari almarhum Abai, yaitu Zulkarnain Basri. Assalamualaikum Kak. Tim TV One turut berduka cita dan berbela-sungkawa atas meninggalnya almarhum Abai Kak. Ini untuk pertanyaannya Kak, terakhir ini pertama kali mengetahui bahwa Abai sedang berada di dalam gedung DPRD yang terbakar ini seperti apa Kak? Jadi sebelumnya kami menerima WA group dari almarhum sendiri. Kemudian dia di caption Cepat berpesan, ya. grup kami, dia menuliskan mohon didoakan. Dari situlah muncul atau timbul kepanikan dari keluarga inti kami.
sampai kami ke lokasi dari ibu yang menyuruh kami mendapati situasi sudah sangat tidak kondusif, api di mana-mana, Udah kacau pecahan banget. kaca bertebaran. Kami pada saat itu belum mengetahui posisi persis di mana adik kami berada. Dan kami mendapati telepon bahwasanya adik kami ada yang melihat bahwasanya dia loncat dari lantai 3 Sampai ke bawah. loncat, kasihan Ah, banget. ada yang melihat bahwasanya adik kami dilarikan ke rumah sakit terdekat, rumah sakit Kristalina. Saya inisiatif bersama kakak saya pergi meninjau rumah Ya, bayangin sampai loncat dari ketinggian seperti itu ya untuk menyelamatkan dirinya. Jadi kasihan, mungkin orang ini tuh nggak bersalah, nggak ikut buat peraturan, tapi harus berdampak juga gitu. Jadi kena dampaknya. Ya bayangin harus lompat, mungkin saking ketakutannya itu cara terakhir untuk menyelamatkan diri, yaitu ya lompat. Ya harus menjauh dari bangunan yang sudah terbakar. Jadi pintunya mungkin udah kebakar, mau keluar pun mereka nggak bisa gitu. Jadi ya itu jalan terakhirnya harus lompat dari gedung itu. Kasihan juga ngeliatnya, ini sangat tragis sih. Jadi sekarang korbannya bukan berkurang, bukannya bisa nggak bertambah, tapi malah makin parah kan. Sekarang udah ada 4 korban tambahan gitu dari pihak pemerintah dan mungkin kepolisian ya di Makassar. Apakah harus ditambahkan lagi itu ya korban yang dihasilkan dari kejadian seperti ini? Kalau bisa ya kita mendamaikan lah gitu antara masyarakat dan pemerintah. Jadi pemerintah harus mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakatnya, dan masyarakat juga jangan terlalu reaktif sama kejadian seperti ini, karena kerusakan seperti ini tuh bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar, entah itu dari segi material sampai ke korban jiwa gitu. Jadi kalau bisa ini ditenangkan ya, deeskalasi, jangan sampai malah meningkat, tapi harus diturunkan ya. hasil tidak mendapatkan almarhum. Begitu perjalanan kembali ke gedung DPRD, kami mendapati telepon lagi bahwasanya bukan di rumah sakit Kristalina, tapi di rumah sakit Primaya. Kami ke sana, memang ada korban, cuman bukan adik kami lagi. Jadi bukan adik kami. Kami kembali lagi. Pada saat di jalan, saya sudah buang pikiran kami bahwasanya abe ini masih di dalam gedung. Gitu, Kak. Terjebak berarti. Kami disuruh menunggu sama tim damkar bahwasanya proses evakuasi masih berjalan. Masih berjalan, begitu sudah dievakuasi jasadnya. Damkar sendiri di bom molotov sama peserta aksi demo. Itu yang kami sebagai keluarga tidak bisa menerima bahwasanya Kasihan si damkar, padahal kan damkar untuk pemadaman api ya, supaya api ini bisa nggak terlalu parah, tapi diserang juga gitu. Ini udah serangannya tidak bertanggung jawab, udah membabi buta gitu. Jadi semua orang diserang ke sana, itu bahaya banget. Orang seperti itu atau kelompok seperti itu ketika dibiarkan begitu saja, harus diselidiki ini siapa nih yang memprovokasi atau yang memulai kerusakan seperti ini. seorang abah yang umurnya 26 tahun sudah terkapar tidak bernyawa, begitu mau dievakuasi malah di bom molotov lagi. Terima kasih Kak, kami turut berbela-sungkawa Kak Kasihan Sungkarnaya bisa kan. dilanjutkan untuk terus di makamnya almarhum Abai. Ya pemirsa, tadi perbincangan kita dengan saudara dari almarhum Abai, Kak Sungkarnaya, dan saat ini di belakang saya kondisi pemakaman dari almarhum Abai ini masih banyak sanak saudara yang juga turut terus mendoakan almarhum Abai. Demikian Sita, kembali ke Jakarta. Terima kasih Firda. Kita beralih ke rekan Wawan Setiawan di DPRD Kota Makassar. Bagaimana kondisi terkini di sana, Wawan? Ya, kita dapat pantauan dari beberapa DPRD Kota Selatan pada sore ini baru saja dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar telah melakukan penyemprotan untuk melakukan pendinginan di dalam gedung kantor DPRD Selatan. Dari pantauan udara tadi terlihat kerusakan dari gedung itu hampir tidak bisa lagi digunakan baik dari fasilitas maupun gedungnya, di mana atap dari kantor DPRD ini sudah terbuka atau runtuh ke bawah. Dari Udah data parah Badan banget ya. Pengelolaan Kota Makassar sendiri terdapat sekitar 67 kendaraan roda 4, kemudian ada 15 Tuh, unit sepeda kerugiannya motor sebesar yang itu. dibakar oleh massa aksi yang terdiri dari baik mahasiswa, warga maupun aksi lainnya pada Sabtu malam hingga di hari tadi. Kemudian saat ini lokasi sudah dilakukan sterilisasi, di mana tidak ada lagi warga maupun pihak lain yang masuk ke dalam area kantor DPRD, dan saat ini telah dijaga oleh personil dari Polda 14. Demikian sementara yang dapat kami dapat. Lagi dievakuasi. Terima kasih Wawan Setiawan. Dan Jadi gitu ya. Jadi dari kemarahan warga tuh sampai bertindak anarkis, akhirnya menyebabkan kerugian yang lebih besar. Ada mobil, motor, ya kendaraan yang di sana tuh dibakar semua jadinya. Dan yang parah lagi itu gedungnya. Soalnya kan gedungnya itu adalah milik bersama. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang bisa menggunakan gedung itu untuk membuat misalnya peraturan baru, kebijakan baru yang harusnya bisa mendukung masyarakat. Tapi karena sekarang udah dibakar, nanti untuk memperbaikinya itu membutuhkan pajak dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini kalau misalnya bangunan yang diserang, bangunan yang dibakar, yang rugi adalah orang-orang yang akan menggunakannya. Gitu. Jadi orang mau beraktivitas nggak bisa, terhambat dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau demo, jangan berbuat kekerasan, jangan sampai kacau.
Kalau mau menyampaikan, sampaikan dengan baik ya, dengan damai, sampai bisa terdengar suaranya. Itu. Dan pemerintah juga jangan mengabaikan aspirasi masyarakat tadi. Karena kalau misalnya nggak diabaikan terus, nanti akhirnya meledak dan bisa berakhir seperti ini. Gitu ya. Langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih kawan-kawan. Kasihan ya. Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB melakukan aksi di halaman kantor DPRD Kota Mataram. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Di Pemirsa, NTB ribuan juga orang yang kena tergabung ya. dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB melakukan aksi di halaman kantor DPRD Kota Mataram. Untuk mengetahui suasana terkini di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Herman Zuhdi. Herman, bagaimana kondisi terkini di sana, Herman? Baik, kita dan juga pemirsa dapat dikatakan bahwa kondisi saat ini sudah sudah terkendali dan kondisi sudah Tuh, kebakarannya sampai sebesar dan saat itu. ini sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Mataram melakukan normalisasi api yang sudah padam dan masih mengepul asap di sejumlah titik di dalam gedung DPRD NTB. Sementara di luar gedung DPRD NTB saat ini sejumlah massa masih terlihat berkonsentrasi yang Tuh, ya, masih mereka kacau ya, ingin masih melihat rusuh. secara langsung bentuk atau rupa dari gedung DPRD Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya telah dibakar massa. Kita. Herman Zuhdi, adakah korban dalam aksi unjuk rasa hari ini? Ada korban di sana? jiwa nggak nih? Sejauh ini yang kami peroleh informasi dari lokasi kejadian tidak terdapat korban belum jiwa maupun ketahuan korban berarti. luka dari aksi tersebut. Tadi sempat terjadi polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, namun karena jumlah massa lebih besar dari jumlah aparat yang berjaga ini, sehingga massa ini tidak dapat terkendalikan, kemudian masuk ke gedung DPRD, Salah jumlah merusak juga ya. seluruh fasilitas kantor DPRD, bahkan membakar hingga terbakar seluruh gedung DPRD, utamanya di gedung utama kantor DPRD NTB ini. Selain itu, selain membakar massa juga menjarah sejumlah perabot yang ada di gedung Ini DPRD. udah anarkis sekali ini ya. Kondisi saat ini sudah kondusif dan sejumlah aparat dari TNI Kebakarannya. berjaga atau mengamankan, terlihat berjaga-jaga di luar gedung DPRD Nusa Tenggara Barat ini. Kita. Terima kasih Herman Zuhdi atas informasinya. Tetaplah berhati-hati, nanti kita akan mengupdate informasi di program selanjutnya di Kabar Petang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup informasi di Apa Kabar Indonesia akhir pekan hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang bersama Nadila Saleh dan juga Jadi itu yang bisa kita pelajari berita ini. Banyak kekacauan yang terjadi akhir bulan ini. Entah itu di Jakarta, tadi itu di Makassar, NTB, gitu. Jadi berbagai tempat itu ada kerusuhan sekarang gara-gara kejadian kemarin yang tidak terselesaikan dengan baik gitu kan. Gara-gara satu kejadian kecil, akhirnya satu kejadian kecil ini yang menghancurkan bendungan yang bendungan emosi yang ada pada warga. Gitu. Jadi udah warga tuh udah kesal ya kejadian kemarin, tapi nggak diselesaikan dengan baik sampai kejadian akhir tadi ya, kejadian ketika mobil polisi ya, mobil rantis kendaraan taktis itu menabrak dan melindas driver ojol itu, sehingga kejadian itu memantik api yang lebih besar, bukannya mengecilkan api yang memadam api, tapi malah menambah bensin. Jadi apinya bukan padam tapi makin membesar dan menyebar ke seluruh daerah. Itu jadi nggak cuma di Jakarta sekarang kejadiannya, udah sampai ke Makassar, sampai ke NTB dan daerah lainnya gitu ya yang terdampak akhirnya. Jadi begitu ya, harusnya kalau ada masalah kecil itu harus selesaikan terlebih dahulu. Kalau tidak, akhirnya masalahnya bisa menjadi semakin besar dan semakin besar. Gitu. Nah itu yang bisa kita pelajari dari berita ini ya, tentang keadaan Indonesia yang makin kacau ya akhir bulan ini. Nah mungkin itu ya, kalau misalnya kalian tertarik sama sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.